Ya, berjumpa kembali bersama Embongse di sini. Ya, kita akan memperbaiki laptop ini, Bro ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini laptopnya engselnya patah ini. Kita akan obrak-abrik bongkar. Nah, pertama kita siapkan obeng. Di sini ada obeng plus, terus ada obeng min atau obeng belah. Nah, ini dia, Bor. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu baterainya, kita lepaskan dulu. Nah, ini merek model-modelnya nih apa ini, aku nggak mengerti nih. Nah, ini pokoknya mereknya Toshiba. Selanjutnya kita buka sekrupnya. Di bawah baterai ini tadi ada 3 sekrup yang kecil-kecil begini nih. Nah, ini sekrup yang paling kecil. Nah, yang kedua, terus yang ketiga. Nah, di sini kita buka lagi tutup harddisk. Di dalam sini ada harddisk sama RAM. Nah, mudah, Bor. Di sini ada pennya, Bor ya. Ya, nggak bakalan hilang sekrupnya nih, Bor. Aku di sini menggunakan RAM 2 GB. Terus ini harddisknya SSD. Nah, di sini ada sekrup juga nih, di sini 2, terus di sini 1. Jadi sekrup buat harddisk ini ada 3, Bor. Nah, kita lepaskan semua dulu. Segar sambil ngerokok, Bor ya. Nah, ini ada sekrup 2 buat harddisk ini yang agak besar ini, Bor. Ini yang paling ujung ini kecil harddisknya. Nah, ini kita angkat dulu, ikat pinggangnya. Ikat pinggang apa ini namanya? Nah, ini cara melepas harddisknya begini, Bor. Diangkat sedikit, terus ditarik ke bawah, Bor ya. Jangan diangkat sampai. Nah, ini ada soketnya masalahnya, Bor. Nah, diangkat sedikit, terus ditarik ke belakang. Nah, begini, Bor. Jangan langsung ditarik ke atas kayak tadi, Bor ya. Nanti patah itu, Bor, soketnya, Bor. Ini soketnya nih. Nah, begini, Bor, soketnya, Bor. Yap. Ini harddisk SSD. Nah, supaya sekrupnya tidak hilang, kita pasangkan kembali kepada ini di harddisknya, Bor. Nah, biar nggak ketukar. Nah, di sini ada lagi sekrup buat casingnya ini, Bor. Ada 2 juga sini, Bor. Nah, 2, jangan lupa dilepas. Nah, hitam warnanya. Nah, setelah sudah dilepas semua sekrup pada casing di sekelilingnya. Nah, ini semua sudah 3. Oh, ini. Nah, terus di atas ada juga, Bor, sekrupnya, Bor. Di bawah keyboard ini, Bor. Di sini ada 4 sekrup. Di atas 3, di bawah 1. Nah, kita congkel dulu, Bor ya. Ini keyboardnya kita angkat dulu, Bor. Keyboardnya ini ada pengaitnya nih, Bor. Dikait, terus ada lemnya juga, Bor, di bawah, Bor. Ada lem. Nah, mencongkelnya jangan pas di bawah tombol spasi, Bor ya. Nanti kena kabel fleksibel, bisa robek karena pas di situ letak kabel fleksibelnya, Bor. Perlahan. Nah, terbuka sudah. Iya, ini ada kabel fleksibelnya, Bor ya. Jangan langsung diangkat, jangan langsung ditarik. Kita harus melepaskan
ininya dulu bor, soket kabel fleksibelnya nih bor, harus kita buka terlebih dahulu. Seperti ini caranya bor, tinggal kita congkel sedikit bor. Nah sudah terlepas, mudah bor caranya bor. Kita harus angkat dulu ini keyboardnya bor untuk membuka casingnya itu bor, karena di situ ada skrup 3 bor ya. Nih, ini 1, terus 2, 3. Nah, nanti yang paling bawah tuh, wah ini obengnya terlalu kecil, kita ganti dulu yang agak besar nih obengnya. Nah ini kalau nggak bisa yang kecil lagi bor. Nah ini skrupnya ada 1 lagi di bawah tuh, tapi kita buka yang ini dulu ya, kita buka yang di bawahnya dulu nih. Kita keluarkan ini skrup buat DPD ROM-nya nih. Nah, kita lepaskan juga semuanya karena dia menyangkut di, nah, kita dorong, tinggal didorong saja dia sudah terlepas. Ini DPD ROM karena dia menyangkut di casing juga nih skrupnya nih. Nah, sudah semua, sudah dilepas semua sekelilingnya, yang di dalamnya juga tadi. Nah, kita balik lagi ke atas. Nah ini di 1 lagi nih. Nah ini jangan lupa ini bor, ada lagi bor, 1 skrup lagi harus kita lepaskan dulu. 1, 2, 3, 4 sama ini. Yap, kita lepas. Nah kalau obengnya tidak pas, kita ganti obeng yang agak besar. Skrupnya mulai hitam juga nih. Nah, aku nih batuk nih bor. Ya aku nih telat merokok nih. Batuk-batuk. Nah sudah terangkat dia. Iya. Ini dia ada kedudukan skrupnya nih bor ya. Nah ini komponennya nih, kayak kutu kecil-kecil semua nih. Nah ini bahaya ini kalau tercongkel sama obeng sedikit saja sudah wassalam sudah bor ini laptop. Ini untuk mouse-nya ya, mouse sensor. Nah ini dia nih permasalahannya di sini nih bor. Ini engselnya nih, semua kedudukan skrupnya nih pecah ini bor. Kita harus perbaiki ini nih. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang sebelahnya ini masih waras ini bor. Iya bor, masih waras nih, masih waras. Masih waras. Pertama-tama kita siapkan tang buaya untuk menahan kedudukan skrupnya yang terangkat, sudah tidak nempel pada tempatnya lagi. Nih kedudukan skrupnya seperti ini. Nah kita lepaskan dulu, diangkat dulu semuanya. Nah ini engselnya ini terlalu kencang ini bor. Nah ini platnya kita lepaskan juga. Nah ini skrup yang paling kecil nih. Kita lepaskan semua dulu bor ya. Ini kedudukan skrupnya nih.
Nah, ini atas. Kalau yang model ini bawah nih, ini bawah ya, harus diingat seperti itu bor, posisinya bor. Nah, kita harus mengendorkan ininya dulu bor, engselnya bor, supaya dia nantinya tidak membuat itu patah lagi bor ya. Nantinya kita kasih lem Korea, murnya kita kendorkan supaya dia agak lemes begini ya. Nah, ini kurang sedikit lagi nih bor, kita kendorkan sedikit lagi bor. Supaya dia tidak terlalu kuat menekannya, nanti kalau sudah dipasang, kalau tetap kencang seperti tadi, dia bisa patah lagi bor. Nah, sudah nih, cukup, sip. Oke, kita siapkan lem Korea. Nah, ini lem Korea nih sangat berguna ini bor. Iya, kita pasang apa namanya, kita teteskan sedikit secukupnya. Nah, terus dipasang kedudukan sekrupnya tadi. Nah, ditekan-tekan sedikit sambil diputar-putar. Nah, sambil kita ketok-ketok sedikit bor ya, bila perlu. Nih, sudah pada posisinya. Nah, ini dia bor. Nah, itu posisinya yang ada kayak kecil itu ke bawah bor ya. Nah, seperti ini bor. Nah, ditekan-tekan dulu bor, supaya dia press masuk ke dalamnya bor. Plastiknya tinggal sedikit bor ya, ini diketok dulu bor ya. Nih ya, tepuk pramuka bor. Nah, sudah sip ini bor. Selanjutnya ini yang paling pendek ini bor. Dia kalau yang paling pendek ini yang paling dekat di engselnya nih. Ya, ini letaknya di sini bor. Nah, yang paling dekat sama engsel dia. Nah, putar sedikit, sudah cukup saja begitulah. Udah cukup, sekali lagi udah. Nah, ini udah pasti. Terus kita coba sama sekrupnya bor ya. Kita keluarkan itu, ada lem-lem yang masuk ke dalam menggunakan ini bor, minyak kayu putih bor ya, supaya lem yang di dalam lubang itu keluar. Kita tidak menginginkannya bor. Nah, kita teteskan dulu ini ya, kita teteskan dulu minyak kayu putihnya ke sekrupnya, ke ujung sekrupnya ini bor. Karena kalau ada lem di tengah-tengahnya, nah ini basah nih tanganku nih bor. Nah, kita oleskan ke perut saja ya, supaya kering tangan kita nih bor. Lumayan buat supaya tidak masuk angin. Ya, kering kan. Nah, ini dia sekrupnya, kita pasangkan, kita putar-putarkan ke dalam lubangnya.
Kalau lubang pasti bisa menuju tanpa melihat juga bisa bor, biasanya bor ya. Diputar-putar, putar balik ya, loncat dia bor. Nih, nah ini lem yang tidak kita inginkan ini bor, dia ada di dalam lubangnya bor. Nah ini dibuang aja bor, lemnya bor. Kita teteskan lagi, kita teteskan di tutupnya dulu bor ya, supaya mempermudah pekerjaan kita ini bor. Terus kita teteskan dengan pinset. Nah kita oles-oleskan seperti ini sambil dikerik-kerik begitu ya. Nah terus dites dengan skrupnya dibasahi juga dengan minyak kayu putih tadi bor. Nah udah. Nah ini yang paling pendek ini bor, skrupnya bor. Kita pasang, kita coba bersihkan dengan skrupnya ini juga bor ya. Yang di paling dekat sama engselnya nih. Nah, kita pancing keluar dia supaya tidak menghalangi. Nah, sudah, terus tutupnya ini supaya kering, kita beginikan saja. Nah, kita oleskan kembali bor di perut bor supaya perut kita terasa hangat dan nyaman saat mengerjakan ini bor ya. Nah sudah kering nih bor, tanganku bor. Nah lanjut selanjutnya, ini sudah tadi kita tes dulu, dipasang skrupnya semua. Skrupnya dipasang dulu. Nah ternyata ini masih ada sisa bor, dia tidak habis masuk dalam bor. Itu karena plastiknya sudah pecah tadi bor ya. Plastiknya sudah pecah, jadi dia tidak bisa sampai habis masuk ke dalam. Nah jadi dia masih goyang begitu bor jadinya bor, masih longgar bor ya jadinya bor. Nah ini kita harus mengakalinya lagi nih, bagaimana caranya, karena dia masih ada spasi pada batang skrupnya ini. Belum ngepres dia bor ya, belum bisa kencang nih skrupnya bor. Jadi kita harus mengakalinya pakai isolasi nih. Nah ini kita belah dulu, kita bagi-bagi begini caranya. Nah, harus dipotong kecil-kecil bor ya nih, dipotong dulu. Buat mengganjal skrupnya ini, nah kita gulungkan saja di skrupnya bor. Nah seperti ini nih, digulung-gulung. Nah sudah jadi nih bor. Gitu bor jadinya bor. Terus itu yang paling kecil juga, dia di bawah sini nantinya bor ya. Yang
yang paling kecil itu bor. Nih yang skrup paling kecil itu fungsinya ini bor, untuk menahan ini bor ya, plat yang ini bor ya. Nah di sini nanti dia posisinya ini bor. Nah, kita kencangkan saja dulu nih, tapi dia masih longgar bor kalau tidak dikasih isolasi tadi ya, apa namanya, plester ya. Kita harus kasih juga dia, dikasih ini nih isolatif apa isolasi atau plester. Nah begini bor, kalau tidak diganjal seperti ini dia longgar bor kayak tadi bor ya. Ini harus diganjal seperti ini bor, biar dia tidak bergerak lagi. Nah kita kencangkan, sudah cukup lumayan. Nah tidak bergerak lagi bor, tidak longgar lagi. Nah lanjut kita tutup. Nah dia di bawah ini bor, di bawah tonjolan ini bor. Kita pasangkan semuanya bor ya. Kita coba dulu apakah dia masih longgar atau sudah cukup kuat untuk menahan engselnya ini. Oh iya, di sini skrupnya cukup 2 bor ya. Setelah yang di bawah tonjolan tadi 1. Nah bor, tidak bergerak lagi dia bor. Sudah bisa untuk menahan engselnya bor ya, skrupnya nih bor ya. Karena ini tadi sudah kita longgarkan juga bor, mur yang pada engsel ini bor. Nah di sini ada lubang skrup satu lagi nih bor. Ini untuk di casing nanti bor. Nih lubangnya di sini nih bor. Nanti pada saat mau nutup casing ini saja dipasangkan bor ya. Nah ini patah juga nih bor. Kita harus mengakali ini lagi bor. Ini pecah juga nih bor. Nah bagaimanakah caranya? Nih tembus. Nah ini yang sebelahnya untung saja ini ada, masih ada ini bor, plastiknya nih bor ya. Nah kita tinggal lem saja bor, pakai lem Korea kembali. Nah kita lem lagi nih bor, tinggal diteteskan ke mata ke lubangnya, ke sisi lubangnya. Nah tinggal ditekan sedikit. Nah sudah jadi deh ya, jadi ya, udah lengket. Kalau yang sebelahnya itu simple saja bor. Nah yang ini kita harus mengakali nih bor, karena pecahnya sudah tidak ada lagi nih bor. Nah kita menggunakan kulit kabel, diukur dulu. Nah ukurannya seperti ini. Oke bor, tinggal kita pasangkan ke sini, ke lubangnya. Ngerokok dulu bor. Nah terus kita teteskan lem Koreanya. Nah seperti itu bor ya. Nah, kita perbesar lubangnya pakai skrup yang ujungnya lancip seperti ini bor ya. Nih. Nah ini yang
lancip atau runcing harus kita pancing dulu bor dia apa namanya, harus kita perbesarkan dibesarkan dulu lubangnya bor pakai sekrup ini bor. Nah, sudah tembus, kita keluarkan lagi sekrupnya. Iya, baru kita pasang sekrup yang aslinya ini, dia tidak lancip ujungnya. Nah, sudah tembus, sudah masuk. Ini bor jadinya bor, jadi dia tertahan oleh kulit kabel. Kita lepaskan kembali, terus kita bersihkan dulu sambil diketok-ketok sedikit. Nah, dihentak-hentak bumi seperti itu. Dihentak-hentakan ke bumi dulu bor ya, supaya dia kotorannya pada jatuh semua bor. Dan selanjutnya sudah selesai tadi, kita tutup lah. Ini musik rock ini bor, keren bor. Nah, dipencet-pencet dulu bor ya, supaya dia press di sisi-sisinya ini bor. Nah, ini DPD roomnya, ini lubang sekrupnya ini bor, kita paskan dulu bor. Ya, ikutnya di casing bor ya ininya, kedudukan sekrupnya nih bor, makanya kita harus lepaskan juga tadi. Nih di sini soketnya nih bor, ini soket DPD roomnya nih bor. Jadi kalau kita memasukkan DPD room ini, kita harus tahan ini juga bor, supaya nanti solderannya tidak terlepas bor. Kalau kita menekannya terlalu kuat, bahaya bor. Ini sekrupnya yang kecil, kita pakai satu aja bor. Itu yang sekrup buat di sebelahnya bor ya tadi bor. Nah, kita kencangkan, sudah selesai ya. Ini sekrup yang buat di sini bor nih, di bawah mos ini bor ya, mos sentuh itu ya namanya. Nah, ini yang sekrup yang kita akali tadi. Nah, ini yang diakali tadi. Nah, ini yang pecah tadi di sebelah sini, yang pecah tapi masih ada plastiknya tadi bor ya. Nah, jadi dia, nah ini sudah rapat semua, pasang semuanya sekrupnya ya, pokoknya dipasang semua bor ya. Sekrupnya jangan lupa dipasang dulu bor. Aku mau ngerokok dulu bor ya. Wah, ini masih ada rokok yang tadi, astaga, rokok baru lagi nih dinyalain. Ini voice-nya udah mau tidur aku nih bor, pas dubbing ini bor. Nah, ini ada 3 sekrup lagi bor, kita
kita pasangkan yang di baterai ini bor ya, di bawah baterai ini bor. Nih ada 3 di sini, jangan lupa bor ya, jangan ketinggalan nih bor, jangan kelebihan atau malah kurang skrupnya bor ya, biasanya kan begitu bor. Harus diingat ini letaknya di sini, ini letaknya di sini begitu bor. Bentuk skrupnya ini yang kecil apa yang besar di sini, nah begitu bor. Makanya tadi skrup harddisk kan aku pasangkan ke harddisknya lagi bor. Nah ini 3 lagi bor, ini di depan nih bor. Ini di sini, di sini, dan di sini. Nah 4 ini bor, satunya lagi yang di bawahnya tadi bor, dekat sensor, dekat mouse itu bor, di atasnya mouse itu kan. Tuh di atas, di atasnya mouse sensor. Nah di sini nih. Dah pasang saja semua bor ya. Di sini apa pengaitnya bor ya, jangan salah bor ya. Ini dia harus dipaskan garis putih nih bor. Nih garis putih nih. Nah ini harus terpasang, harus apa? Harus tertutup sama pengaitnya itu bor. Nanti bor begini bor caranya bor. Kita dorong dulu, nah sampai dia mentok masuk, terus kita pengaitnya ini kita tutupkan. Ini apa namanya sih, pengait ya. Nah sampai tertutup sama ini dia bor, jangan tanggung masuknya bor ya. Nah, nanti dia tidak connect bor, bisa keyboardnya bisa tidak berfungsi bor. Dan juga ini kabel fleksibelnya harus hati-hati bor ya. Nah ini dia ada pengaitnya di sini bor. Kita nih pengaitnya nih. Itu harus masuk ke lubang ini bor. Ini ada lubang nih ya. Ini pengaitnya harus masuk. Kelamaan nih videonya. Nah begini caranya nih. Ceklek. Nah, dipaskan dulu bor. Ini lemnya sudah tidak lengket lagi bor ya, tapi kan masih ada pengait, jadi tidak perlu dikasih lem lagi bor. Kalau aku nggak suka pakai lem-lem kayak gitu bor, masalahnya nanti dibuka susah bor kalau kita mau ganti keyboard. Ini sudah sekali nih ganti keyboard nih bor. Nah tinggal kita pencet-pencet begini. Nah udah kayak main PlayStation bor ya. Sudah kita pasang harddisknya bor. Nah ini dia bor, skrupnya supaya tidak lupa dipasangkan seperti ini dulu tadi bor. Nah kita lepaskan kembali skrupnya. Ini skrup khusus harddisk. Nah diketok-ketok dulu bor supaya debunya jatuh semua bor ya. Ini soketnya nih bor, jangan kebalik masangnya begini bor. Harddisknya harus ke atas bor ya. Ini kita paskan itunya ya, apa yang kuningan itu bor ya, tembaga itunya, konektornya tuh bor. Nih gitu bor caranya bor. Terus ini sabuknya ya, sabuk pengamannya nih, kita kaitkan di casing nih, pada casing di sini nih. Nah sudah
waktu membukanya ini ada plastik begini bor, enak bor. Ini fungsinya untuk menarik bor. Nah, kita kencangkan skrupnya sudah. Skrupnya 2. Terus yang satunya lagi skrup di casingnya itu jangan lupa dipasang nih. Skrup untuk casing nih kita cari, hilang nih bor, mana ya? Wah, nah sudah ketemu ini bor. Nah ini dia pendek ini bor, kecil bor, yang paling kecil di antara yang lain tadi ya. Nah, kita pasangkan di sini. Nah, kalau yang lain itu agak panjang-panjang bor ya buat di casing tadi bor. Nah ini dia bor, sudah komplit. Nah 3 ini pas sudah masuk, jangan sampai salah tusuk bor ya. Kadang salah tusuk bisa ke bawahnya atau ke atasnya. Ini tutupnya nih, ada pengaitnya juga bor. Nah, ini ada pengait yang kecil-kecil juga nih. Nah, begini caranya bor. Nah, dimasukkan begini. Iya. Oke. Sudah selesai. Oke. Sambil dipencet-pencet bor ya, sampai bunyi kayak gini bor ya. Kalau dia belum bunyi artinya belum pas itu bor. Nah, dipencet-pencet lagi bor ya, dipijit-pijit sedikit. Nah, mungkin dia masuk angin ini bor. Makanya tadi dikasih minyak kayu putih sudah. Nah, sudah rebes nih bor. Terus kita kencangkan skrupnya bor ya. Nikmatnya. Nah, ini baterainya kita pasang. Ini baterai aslinya ini 10 volt DC 40 watt 4200 mAh. Nah, kita pasangkan ini pengait-pengaitnya, jangan terbalik, dia di belakang, terus ini di tengah koneknya. Nah, ini dipencet locknya. Nah, ini ngelock dia bro. Yang sebelahnya ada pernya, yang sebelahnya pakai jari untuk mengaitnya bro ya. Nah, sudah sempurna. Terus kita tes di on dulu bor, apakah dia meledak. Oh, nyala bor, ternyata bor. Kita tunggu dulu. Sudah ada tanda-tanda kehidupan ini bor. Wah, ini laptop jadul ini bor, serba lama nunggunya ini bor. Aku ngedit pakai ini nih bor. Mau percaya atau enggak ya terserah lah. Pakai RAM 2 GB. Ini mereknya Toshiba. Nah, terus kita coba-coba bor ya. Coba apa ya? Coba ngetik dah. Coba ngetik pakai ini aja bor. Nih, pakai ini aja nih. Nah, keyboardnya sudah berfungsi, mouse-nya juga, kursornya tadi bergerak-gerak sudah. Nah, begini bor, ngetik-ngetik aja doang sembarang lah. Iya, do re mi fa sol la si do, re mi fa sol la si do.
Sila Supamiredo, Sila Supamiredo. Nah, ini yang patah nih, Bor. Keypadnya nih lepas dua, Bor. Jadi kita kali dengan lem ini aja, Bor ya. Sejenis lem Castrol ini. Nah, kita lem di tengah-tengahnya, Bor. Jangan di pinggir-pinggirnya, Bor. Nanti dia lengket nggak bisa balik lagi, Bor ya. F3. F3 letaknya di sini. Nah, kita pencet-pencet saja, Bor. Nanti dia kering, dia juga akan lengket, Bor. Kalau sudah kering dia gak bakalan lepas lagi, Bor, kecuali ditarik, Bor. Nah, sementara belum kering dia memang begini, Bor ya. Nanti dia kalau sudah kering dia kuat, Bor ya, nempelnya. Nah, posisinya begitu. Nah, ini tadi sudah dilem juga nih. Nah, sudah rebes, Bor ya. Nah, cukup segitu saja dulu, Bor, video kali ini, Bor ya, perbaikan engsel laptop. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa di like, subscribe supaya menambah semangat untuk membuat video-video baru. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.